Oke, lanjut. Selamat malam Pak Amin, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Strategic Change Management akan membahas bagaimana Amazon berdiri dan berkembang sebagai e-commerce internasional. Sebelum kami memulai untuk presentasi kelompok 6, kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Yang pertama ada Audila Karolin, yang kedua ada Anissa Nuraini, yang ketiga ada Amin Nasrullah, yang keempat ada Adisti Sani, yang kelima ada Amelia Putri, yang keenam ada Bimo Aji, yang ketujuh ada Dewi Sinta, yang kedelapan ada Haikal Maulana, yang kesembilan ada Haryanto, yang kesepuluh ada saya sendiri Pinkan Sara. Selanjutnya kami akan membahas bagaimana Amazon berdiri dan kami akan membahas tentang sejarah perusahaan Amazon. Boleh, silakan dilanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Audila. Silakan Audila. Sejarah perusahaan Amazon. Amazon bermula sebagai toko buku online pada tahun 1994 di Seattle, Washington oleh Jeff Bezos. Jeff Bev, sorry kak, boleh dikat aja kayak gitu. Ulang ya. Sejarah perusahaan Amazon. Amazon bermula sebagai toko buku online pada tahun 1994 di Seattle, Washington oleh Jeff Bezos. Bezos awalnya memulai Amazon dari garaj rumahnya dengan visi untuk menciptakan toko buku besar di dunia. Namun visinya berkembang pesat menjadi visi untuk menjadi tempat untuk membeli apapun secara online. Dengan waktu membeli apapun secara online, dengan waktu Amazon meluaskan jangkauannya ke berbagai kategori produk, mulai dari perangkat elektronik hingga pakaian, makanan, dan layanan digital. Keberhasilan Amazon terutama didorong oleh strategi bisnisnya yang inovatif, termasuk model pengiriman cepat, layanan pelanggan yang unggul, dan pengembangan produk dan layanan baru seperti Amazon Prime, Kindle, dan Amazon Web Service. Selanjutnya Anissa. Boleh dilanjut dengan Anissa? Amazon. Pada tahun-tahun berikutnya, Amazon juga mengakuisisi banyak perusahaan termasuk Zappos, Whole Foods Market, dan Twitch, memperluas cakupan bisnisnya lebih jauh lagi. Amazon telah mengubah lanskap e-commerce secara signifikan dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, dengan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai industri. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Ami. Tren yang akan berdampak besar pada perusahaan Amazon, pertumbuhan e-commerce, teknologi dan inovasi, peningkatan fokus pada layanan cloud, kesadaran lingkungan, regulasi dan kebijakan, pasar global. Selanjutnya Boleh dibacakan oleh Adisti. Tren yang akan berdampak besar pada perusahaan Amazon, pertumbuhan e-commerce, teknologi dan inovasi, peningkatan fokus pada layanan cloud, kesadaran lingkungan, regulasi dan kebijakan, lalu ada pasar global. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Amelia. Tren yang dapat memberikan perusahaan Amazon keunggulan kompetitif dan atau keuntungan komparatif yang kuat di pasar tenaga kerja. Yang pertama ada inovasi dalam pengembangan karyawan, yang kedua ada fleksibilitas kerja, yang ketiga ada keseimbangan kerja hidup, yang keempat ada kemajuan teknologi dalam rekrutmen dan manajemen karyawan, dan yang kelima ada diversifikasi dan industri selanjutnya. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Bimo.
Baik, tren apa yang mungkin menimbulkan ancaman terhadap tujuan strategis perusahaan Amazon jika tidak diambil tindakan adaptasi atas tren tersebut? Misalnya, perubahan teknologi, perubahan demografis, perubahan regulasi, perubahan lingkungan, perubahan dalam persaingan, perubahan dalam tenaga kerja. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Dewi Sinta. Tantangan perusahaan Amazon selama perubahan. Amazon menghadapi beberapa tantangan, termasuk persaingan yang berubah dengan cepat, perubahan persyaratan keamanan, skalabilitas performa, pandemi, dan perang di Ukraina, mengelola perubahan budaya dan kompleksitas teknis. CEO Amazon Andy Suaranya Jassy kecil, mengatakan, suaranya. ada ulang ya Kak, bentar. Tantangan perusahaan Amazon selama perubahan. Amazon menghadapi beberapa tantangan, termasuk persaingan yang berubah dengan cepat, perubahan persyaratan keamanan, skalabilitas performa, pandemi, dan perang di Ukraina, mengelola perubahan budaya dan kompleksitas teknis. CEO Amazon, Andy Jassy, mengatakan bahwa timnya saat ini berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya. Amazon juga menghadapi tantangan dalam migrasi basis data. Amazon hampir menyelesaikan migrasi untuk sekitar 50 petabyte data dan menutup basis data terakhir dari 5.000 basis data Oracle. Selanjutnya dibacakan oleh Haikal. Hasil perubahan manajemen Amazon. Jaminan kualitas, pengujian, integrasi berkelanjutan, dan pengiriman berkelanjutan, CZ atau CD, manajemen konfigurasi, desain aplikasi, dan manajemen kode sumber. Kemudian, untuk terakhir, kesimpulan akan dibacakan oleh Haryanto. Oke, terima kasih Pinkan. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu keunggulan operasional adalah upaya keberlanjutan dan iteratif. Raih keberhasilan organisasi Anda dengan adanya tujuan bersama, pastikan semua orang memahami bagian masing-masing dalam mencapai hal bisnis serta dampaknya terhadap kemampuan orang lain untuk sukses. Berikan dukungan kepada anggota tim untuk mendukung hasil bisnis Anda. Tiap kegagalan dan peristiwa operasional harus dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan operasi arsip Anda. Dengan memahami kebutuhan beban kerja, menetapkan runbook sejak awal untuk aktivitas rutin. Memanfaatkan buku pedoman untuk memandu penyelesaian masalah, menggunakan operasional sebagai fitur kode di AWS, dan menjaga kewaspadaan dalam situs apapun. Operasi Anda dapat lebih siap dan mampu merespon dan lebih efektif saat terjadi insiden. Dengan berfokus pada peningkatan bertahap berdasarkan prioritas dan perubahan-ubah, serta belajar dari respon peristiwa dan analisis retrospektif, Anda dapat menyukseskan bisnis dan meningkatkan efisien dan efektivitas aktivitas Anda. AWS berupaya untuk membantu Anda membangun dan mengoperasikan arsitektur yang memaksimalkan efisien saat Anda membangun deployment yang sangat adaptif dan responsif. Untuk meningkatkan keunggulan operasional beban kerja, Anda harus menerapkan praktek terbaik dan dipaparkan dalam tulisan. Terima kasih kepada semua anggota kelompok yang sudah memberikan presentasi yang sangat informatif. Terima kasih juga untuk Pak Amin. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan wawasan baru mengenai e-commerce di era digitalisasi. Selamat malam untuk teman-teman semua dan selamat malam Pak Amin.